Marshall D. Teach atau yang lebih dikenal dengan nama Kurohige adalah salah satu tokoh paling misterius dan berbahaya dalam dunia One Piece. Dibandingkan bajak laut lainnya, Teach adalah individu yang penuh perhitungan dan memiliki ambisi yang luar biasa besar. Tidak seperti kebanyakan karakter utama yang bertarung demi kebebasan dan keadilan, Teach adalah seorang bajak laut sejati yang percaya bahwa kekuatan dan kekuasaan adalah segalanya. Kisah hidupnya dipenuhi dengan pengkhianatan, taktik licik, dan kebangkitan yang spektakuler. Dari seorang anak yatim yang tidak dikenal, ia berhasil menjadi seorang yonko dan ancaman besar bagi dunia. Mari kita selami perjalanan hidup Marshall D. Teach alias Kurohige. Tidak banyak yang diketahui tentang asal-usul Teach, namun dalam salah satu konsep yang dibuat oleh Ichiro Oda, Teach digambarkan memiliki ibu dan 2 saudara perempuan. Meskipun informasi itu belum terkonfirmasi dalam alur cerita utama. Yang pasti Teach tumbuh dalam dunia yang keras tanpa keluarga yang melindunginya. Dalam salah satu panel di kolom SBS ada adegan yang menunjukkan bahwa Teach kecil sering menangis sendirian di malam hari. Hal itu menandakan bahwa ia mungkin mengalami kehidupan yang penuh penderitaan sebelum akhirnya bergabung dengan bajak laut Shirohige. Teach bergabung dengan kapal Shirohige sejak usia muda dan ia mengabdi selama lebih dari 20 tahun di kapal itu. Namun keberadaannya di kapal tidak terlalu mencolok. Ia lebih sering berada dalam bayang-bayang dan menyembunyikan ambisi serta kecerdasannya. Tujuan utama Teach bergabung dengan bajak laut Shirohige bukanlah kesetiaan, melainkan ia mengetahui bahwa di suatu tempat di dunia ini ada buah iblis Yami Yami no Mi yang telah lama ia idam-idamkan. Teach menunggu dengan sabar selama bertahun-tahun, dan akhirnya buah tersebut ditemukan oleh Touch, komandan divisi keempat bajak laut Shirohige. Tanpa ragu, Teach menghabisi Touch dan melarikan diri dari kru Shirohige. Itu adalah sebuah pengkhianatan yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah meninggalkan Shirohige, Teach mulai membentuk kru bajak lautnya sendiri dan terbentuklah bajak laut Kurohige. Kru ini awalnya terdiri dari orang-orang yang tidak terlalu dikenal, tetapi masing-masing dari mereka adalah petarung yang kejam, tangguh, dan penuh strategi. Pada masa ini Kurohige pernah melukai mata dan wajah Shanks, namun belum bisa dipastikan kapan dan di mana hal itu terjadi. Kemudian Kurohige juga sempat bertemu dengan Luffy. Pertemuan ini terjadi di sebuah bar ketika Luffy, Zoro, dan Nami sedang menikmati makanan. Teach duduk di meja sebelah mereka dan mulai memperlihatkan kepribadian uniknya. Salah satu momen paling menarik dalam pertemuan ini adalah ketika Teach dan Luffy secara tidak langsung berbagi pemikiran yang sama mengenai impian. Ketika Luffy memesan pai cherry dan menikmatinya, Teach secara terang-terangan menyatakan bahwa pai itu menjijikan. Namun ia juga meminum bir yang sama dengan Luffy dan mengatakan bahwa bir itu adalah yang terbaik. Nah, setelah perdebatan kecil soal makanan, Teach mengungkapkan filosofi hidupnya tentang impian manusia yang tidak akan pernah mati. Ini terjadi ketika Bellamy dan anak buahnya di bar menertawakan Luffy karena ingin mencapai Pulau Langit. Teach yang juga menjadi sasaran ejekan justru mendukung Luffy dengan berkata secara lantang bahwa selama masih ada orang-orang yang ingin bermimpi besar, dunia ini tidak akan pernah kehilangan keajaibannya. Kemudian setelah itu cerita beralih pada pertarungan Teach versus Ace. Di sini Ace yang marah atas kematian Touch memburu Teach dan akhirnya pertarungan mereka terjadi di Pulau Banaro. Dalam pertarungan tersebut Teach menunjukkan kekuatan Yami Yami no Mi yang sangat luar biasa, yang mampu meniadakan kekuatan buah iblis lain dan menarik apapun ke dalam kegelapan. Pada akhirnya Ace kalah dan diserahkan kepada pemerintah dunia. Hal itu yang memicu pertempuran besar di Marineford. Nah, pada pertempuran Marineford, Kurohige tidak muncul di awal, tetapi dia muncul di bagian akhir untuk mendapatkan momen yang tepat. Saat itu bajak laut Kurohige berhasil menghabisi Shirohige yang memang sudah terluka parah.
Dan dalam momen yang mengejutkan, Kurohige berhasil mendapatkan kekuatan Kura-Kura Nomi dari Shirohige yang sudah mati. Hal ini menjadikannya satu-satunya orang yang diketahui memiliki dua kemampuan buah iblis dalam satu tubuh. Dengan Yami-Yami Nomi yang dapat menyerap apapun dan Kura-Kura Nomi yang membuat gempa dahsyat, Kurohige secara resmi mengumumkan bahwa dirinya adalah salah satu Yonko di dunia ini. Kemudian setelah pertempuran Marineford, Marco memimpin sisa-sisa bajak laut Shirohige untuk membalas dendam kepada Kurohige. Tapi di luar dugaan, mereka semua kalah telak. Kurohige berhasil memenangkan itu dengan sangat luar biasa. Selanjutnya, Kurohige mengincar lebih banyak kekuatan buah iblis. Ia dan krunya mulai berburu pengguna buah iblis kuat untuk mendapatkan kekuatannya. Di sini Kurohige punya semacam cara untuk mendapatkan kekuatan buah iblis dari pengguna sebelumnya. Tapi bagaimana caranya? Hal itu belum terungkap. Nah, dalam alur cerita terbaru, Kurohige semakin menunjukkan kekuatan dan eksistensinya. Ia bahkan berhasil menculik Koby untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar dengan angkatan laut. Kurohige berhasil mendapatkan Koby ketika ikut nyampah pada pertempuran angkatan laut versus bajak laut Kuja di Amazon Lily. Selain itu, Kurohige juga berhasil mengalahkan Trafalgar di Waterloo dalam pertarungan di Pulau Winner. Lalu untuk menyelamatkan Koby, Monkey D. Garp datang dengan pasukan Sword, namun Garp malah tertangkap dan dikalahkan oleh Aokiji. Tapi meskipun begitu, rencana Garp untuk menyelamatkan Koby sudah berhasil. Kemudian bajak laut Kurohige juga mengutus Katarina Devon dan Van Augur ke Pulau Egghead. Saat itu Devon berhasil mengkopi wujud Gorosei Saturn. Nah, di Egghead ini mereka juga bertemu dengan Karibo yang mengaku punya informasi penting untuk diberikan kepada Kurohige. Kemudian untuk melengkapi rencananya, Kurohige juga mengutus Aokiji dan Van Augur untuk menculik puding dari markas Big Mom. Ya, banyak yang berspekulasi bahwa Kurohige akan menjadi musuh terakhir Luffy karena dia memiliki banyak elemen antagonis klasik seperti kegelapan, sifat licik, dan kesamaan dalam ambisi untuk menjadi raja bajak laut. Oke, itu aja kisah hidup dari Yonko kegelapan Kurohige. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.